tinggi punus uteri. Jadi tinggi punus uterinya kita ukur tangannya sini, kemudian kita hitung sampai ke atas simfisis pubis ini 36 cm. Ini menunjukkan bahwa ini adalah usia kehamilan sudah 36 minggu. Ya, jadi ini sentimeter juga untuk menentukan usia kehamilan. Ya, dan pengukuran TVU ini tinggi punus uterinya. Atau kalau begini nanti kan ada pengukuran tinggi punus uteri ini setinggi processus symphydeus. Ada nanti pengukurannya, misalnya kalau dia begini berarti ini 3 jari di bawah umbilikus ya. Nah, 3 jari di bawah umbilikus itu berapa? Kemudian ini setinggi umbilikus 16 minggu. 3 jari di atas umbilikus. Jadi berapa? 3 jari di atas umbilikus. Kemudian setinggi processus symphydeus. Kemudian 3 jari di bawah processus symphydeus. Ini PXI namanya PXI. Nama anak. Processus symphydeus. Ya. Sekarang level 2. Tadi kan kita sudah raba-raba toh. Sekarang yakinkan lagi dirimu. Di mana betul-betul apakah di sini betul-betul adalah tangan dan kaki, dan di sini adalah kepala. Bahu. Ya, ini kepala sama apa ini? Belakang. Punggung. Dia jauh nak ke bokong. Dan kepala. Memastikan. Punggung dan bagian-bagian terkecil. Bagian-bagian terkecil dari janin. Punggung dan bagian-bagian terkecil. Kalau bagian di sini yang punggungnya adalah sebelah kanan, berarti bagian-bagian terkecilnya apa bagian terkecil itu? Tangan dan kaki. Ini bilang bagian-bagian terkecil. Ya. Nah, tangan dan kakinya di mana? Bagian terkecilnya di mana? Ini berada di sebelah kiri. Ini punggungnya sebelah kanan. Pada saat kita meraba punggung, kita sudah tahu punggungnya ada di sini, kepalanya di sini. Gitu. Kemudian kita menghitung denyut jantung janin. Nadi. Denyut jantung janin dihitung dengan menggunakan alat stetoskop monokular. Kita letakkan di sini. Kemudian kita hitung, dengarkan, hitung per 1 menit. Tidak bisa dihitung per 1/4 detik. Kalau tadi kan begitu ya. Iya. Kita lihat jam tangan setengah 1/4 detik saja. Kemudian nanti dikali 4 kan. Kalau ini tidak boleh. Iya, karena kadang dia cepat, kadang ada lambat, tidak rata dia. Ya, kita hitung, dengarkan, hitung. Jadi jantung janin normal itu adalah 120 sampai dengan 160 kali Per menit. Kita dengarkan. Kalau ini monokular, kita juga bisa menggunakan Doppler. Ini alat untuk mengukur denyut jantung janin, namanya Doppler. Ya, Doppler. Ya, Dopplernya kita nyalakan. Kita pakai jelly, mana jellynya? Nah, semua tanah hambur-hambur jelly. Ada jelly, oleskan dulu jelly. Nah, oleskan jelly. Ya, di sini di ibunya tuh, oleskan jelly di punggungnya situ. Empuk banget lah. Kemudian kita dengarkan. Kalau ini bagus dia ini begini, dengar begini tuh, di sini akan Dengar. sendiri. Tuh, di sini muncul di monitor ini, jantung janinnya. Doppler.
2. Sekarang level 3 untuk menentukan bagian terendah. Ya, bagian terbawah itu apa? Apakah betul-betul di sini bokong, ataukah punggung, atau kepala? Di mana dia? Kita pegang. Di sini juga ada bulat ini. Ini ada bulat. Ya, ini bulat. Nah. Ini bulat. Ya. Nah. Bulat kita tentukan. Apakah ini kepala atau bukan? Keadaan normal itu Nas, kepala menghadap ke bawah. Kepala harus dibawa pada trimester ketiga. Jadi kalau dia masih trimester 1, trimester kedua kan dia masih kecil toh, jadi masih gampang berputar. Jadi kadang kepalanya di atas, kadang di sini. Toh? Dan sekarang pemeriksaan level 3 betul-betul untuk meyakinkan apakah bagian terendah ini kepala gitu. Karena normalnya harus kepala di bawah. Namanya letak belakang kepala atau LBK toh. Kalau letak belakang kepala dia harus di bawah. Gitu. Kita raba. Apa perbedaan antara kepala sama Kaki. bokong gitu. Kalau bokong kan, kalau kita pegang begini bokong ini tidak keras dia. Lembek. Sama-sama keras tapi tidak melenting. Apa sih? Kalau kepala Bulat. sama bulat Keras. dan keras tetapi melenting dia kalau dipegang. Tapi itu level 3. Kemudian level 4 kita kan sudah tahu bahwa letak belakang kepala. Sekarang kita mau tahu level 4-nya, jadi saya pemeriksa bergeser ya. Tadinya dari samping paha, sekarang bergeser ke samping tangan, ekstremitas atas ya. Kemudian kita lihat apakah kepala sudah turun ke pintu bawah panggul atau masih di pintu atas panggul. Nah, kalau kita raba di sini palpasi, kemudian tangan kita masih bisa ketemu, toh di sini dia masih berbentuk convergen, toh ini berarti kepala masih bergerak atas panggul. Atas panggul ini perbatasannya panggul ini, ya. Berarti dia masih bergerak atas panggul. Tetapi kalau kita palpasi kemudian tangannya sudah tidak ketemu lagi, berarti dia sudah mulai masuk ke pintu bawah panggul, PBP. Dia sudah mulai masuk ke bawah PBP. Ini yang dibilang ada hotnya, toh kepala itu sudah turun berapa gitu. Toh kalau dia sudah masuk ke pintu bawah panggul, ada hotnya. Penurunan kepala, molase kepala, apakah 5/5, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, dan 5/0. Ya, kalau dia sudah turun begini, sudah tidak ketemu lagi, berarti sudah ini sudah masuk ke pintu anu, itu sudah 5/5, nanti turun lagi, kepalanya masuk gini 4, 3, 2, 1, sampai semua lehernya itu adalah 0/5. Nah, betul. Kemudian selanjutnya yang harus diketahui adalah pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul pada ibu biasanya dilakukan hanya pada ibu dengan primipara pertama kali melahirkan. Karena ukuran panggul itu hanya untuk mengetahui apakah panggulnya itu nanti bayinya bisa lahir normal atau Sesar. Iya. Apakah dia harus diinduksi atau apa? Atau apakah vakum atau forceps? Jadi pemeriksaan panggul itu ada 3 yang lazim dilakukan. Ya. Distansia, cristarum. Cristarum itu crista iliaca anterior superior. Ini yang menonjol, ya di sini, dipegang sini. Ini ya, ada tulang-tulang yang menonjol di sini. Coba dipegang sini kan? Ada toh? Ada. Nah, itu cristarum. Kemudian spinarum yang di bawah sini, yang tenggelam di sini. Yang ini, yang tenggelam di sini. Ada yang kayak lubang-lubang toh? Ya.
ditalung. Ya. Kemudian cara pemegangan jangka panggul ini upayakan jari yang ininya kepalanya jangan melewati jari manis, jari tengah. Jadi dia di jari tengah, tetapi di sini dia supaya ibunya tidak sakit, karena kalau dia begini langsung kena kepalanya ibunya Sakit. kesakitan. Tahu? Dia dipegang begini, kemudian dua tangan ini meraba mencari di mana itu apa namanya? Kristalum. Ya, jadi diraba, substansia kristalum. Kemudian kita lihat berapa. Jadi di sini ada Angkanya. iya, angkanya, bentaranya nah. Mulai dari 0, 5, 15. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, jadi kita ulangi. Nah, dia berapa tuh? 5, 10, 15, 20, 25, 25,6. Kristalum. Sudah itu substansia kristalum. Sudah itu kita masuk ke spinalum. Yang di sini ya. Nah, Di dalamnya. ya, sini, nih, yang tengah ini. Spinalum. Iya. Jadi 5, 10, 15, 15,5. Kemudian body look ya. Itu di antara simfisis, pertengahannya simfisis. Di sini nah, pertengahannya simfisis pubis dengan tulang ekor. Kalau tumbal itu orang yang Astaga. kalau kamu jadi tumbal jati, Apanya itu mau diperiksa? ini ukuran data eksternal. Body looknya ukuran panggul, banyak juga masih ukuran panggul. Oh. Ya, jadi ibu yang minta miring-miring dulu. Mana di belakang ini? Ya, iya. Sampai je tahu ya enggak, iya baru pi. Sudah sampai. 5, 10, 15, 20,2. Iya, kita simfisis. Yang mana simfisismu? Yang gunung-gunung, gunung berambut. Pergi ke lain. Iya, Miss Mamat kalau Miss ini. Salah pertanyaan Koca. Ini apa? Bisa-bisa nabel. Tetapi sudah banyak padang savana. Savana itu yang banyak di gunung ya. Nah, saya sampai di apa Salah pertanyaan kok. teman-teman punya kan di jembatan kedelainya. Apa tumbal. Sudah itu pemeriksaan apa namanya tadi? Sembarang nangis pada Ya. itu. Kemudian oh ya, sorry lupa. Inspeksinya tadi perut itu di sini kan biasa ada strian. Tahu? Ada yang berwarna putih, hitam, tahu? Stretch mark. Yang berwarna ungu. Kalau dia orang ibu dengan multivara itu sudah 2 warna nih, ada warna ungunya,
Tapi kalau dia primiparah baru satu warnanya, warna ungu saja. Jadi kalau putih itu biasanya bekas-bekas peragangan dari anak pertama. Ya. Kemudian di daerah genitalia yang harus dikaji itu hanya proses persalinan yang lalu gitu. Apakah proses persalinan yang lalu juga ada riwayat seksio atau tidak, atau riwayat episiotomi atau tidak. Kemudian jarak kehamilan itu harus diperhatikan, karena kalau dia jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, no, itu berisiko terhadap robekan bekas post-op dia, karena itu kan belum begitu menyatu dia. Nah, sehingga itu biasa saja terjadi robekan. Kemudian ekstremitas bawah, pengkajian ekstremitas bawah yang harus dikaji pada ekstremitas bawah itu adalah odem. Ya, odem. Apakah ada odem atau tidak? Karena ada odem atau tidak itu merupakan salah satu tanda dari preeklamsi. Jadi odem, kemudian tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, ya, pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan laboratorium proteinuria, ya, apa proteinurianya itu. Makanya kalau dia ibunya sudah pernah pemeriksaan laboratorium kemudian proteinnya positif, itu harus tetap dipantau. Nah, kemudian pemeriksaan antropometri yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan lingkar lengan atas. Di sini diperiksa nih lingkar lengan atasnya. Pemberi masukkan ini, periksa lingkar lengan atasnya. Ya, ini karena susah kalau dikasih masuk duluan. Periksa lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas berapa ini? Bisa dilihat begini ya. Nah, pasti 28. Jangan lingkar lengan atasnya 23. Kalau ada yang mau meninggal nanti bisa memang lingkar lengan atas tak. Kalau dia di bawah 23 itu berarti Anda kurang gizi, perbaiki dulu gizinya. Harus di atas 23. Waduh, kurang gizi. Iya, laki-laki juga nanti kalau mau menikah kasih tahu dulu, "Mbak, dulu tangan tas ke PMT yang sayang." Iya. Kalau dia masih kurang lingkar-lengannya, bilang pakai ini dulu banyak-banyak nih. Itu artinya berarti dia kekurangan gizi. Kemudian perhatikan tinggi badan, ya, tinggi badan. Ibu hamil itu jangan kurang dari 150. Kalau dia kurang dari 150 tidak apa-apa juga, cuma berisiko. Wow. Ya, karena orang dengan berat badan tinggi badan kurang dari 150 cm itu perutnya menggantung. Jadi perutnya menggantung, dia pesannya di bawah gitu, menggantung Lesti. Saya mami Lesti terusin. Ya saya sarto. Lihat nggak taunya nar. Asalnya aku jadi Lesti kedua semua lah. Ih, nauzubillah. Lesti di antara teman makanya juga itu anak-anak sekalian, ya. Jadi kalau kan itu penampilan perlu diperhatikan, tapi yang utama adalah inner beauty. iya. Inner beauty, kecantikan itu datangnya dari dalam, ya. Jadi kecantikan itu bukan cuma sekedar tampilan doang gitu, toh. Jadi harus dari dalam. Apa yang dari dalam itu perhatikan sikap, toh, perilaku, tata krama, sopan santun. Itu semua harus diperhatikan baik-baik. Iya, Nas. Sesama teman, sesama orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda dari kita. Itu semua kita harus punya adab. Ya, itu. Tadi tinggi badan harus diperhatikan, ya. 150 itu adalah ibu dengan berisiko, itu harus dipantau selama proses kehamilan. Nurse, jadi Iya. kalau orang yang kayak pendek memang nih bawaannya. Itu bisa bilang, makanya harus dipantau dia.
no? Harus dipantau dia. Karena resiko untuk persalinan macet. Ya, persalinan macet itu semua resiko. Makanya jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu jarang. Kehamilannya terlalu jauh jaraknya toh. 5 tahun, jangan juga terlalu dekat. Satu tahun dua anak. Dede. Pelan lah. Berapa bulan sama Desember? Nah, jadi itu jangan umur juga, umurnya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Ya itu semua harus dilakukan. Main program. Kenapa? Ya 20 tahun dong kan. Tidak pada sebenarnya. Berarti Iya 20 tahun bisa nih. berarti tahun Cocok iya banyak iya, tapi kalau ada nih anakmu setengah mati buku pagi waktumu dengan kuliah kan? Iya tahu. Bunuh diri mana? Saya kan dulu kuliah tidak dilarang. Kalau tidak bisa buku tahan diri lebih baik menikah. Menikah ini boleh, tetapi makanya harus gunakan. Kenapa kau tunjuk kami semua? Jangan hamil dulu sebelum nikah. Astagfirullah. Jadi menikah di bawah 20 tahun pakai kontrasepsi dulu. Nanti kalau 20 tahun bisa hamil. Ya. Jangan ambil dulu. Oke. Ada yang mau ditanya? Apa beda itu kontrasepsi? Kontrasepsi itu menggunakan alat KB itu. Loh, kayak pil, Suntikan. Oh, saya kira tuh kontrasepsi. loh, ada di sini.